Cuplikan episode sebelumnya, Sekte Iblis sekarang ini dipimpin oleh Dewa Yunlu, ayahnya Dong Xuan-er. Tetua Han dari Sekte Gunung Lingzhou juga mulai bergabung bersama fraksi Sekte Iblis tanpa sepengetahuan aliansi fraksi kebenaran. Di sisi lain, Han Li melaporkan temuannya kepada Ketua Sekte Lembah Huang Feng mengenai pengkhianatan Sekte Gunung Lingzhou. Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Mohon maaf ya, ini suaranya lagi flu kayak kodok, jadi kurang maksimal. Jadi di video kita kali ini akan melanjutkan serial Donghua Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Di video kali ini ada bahasan yang bikin gua bertanya-tanya juga karena belum baca versi novelnya. Entah kenapa di peperangan kali ini para tetua sekte yang kultivasinya tingkat tinggi nggak pernah menampakkan dirinya. Justru para junior sekte kebenaran yang ikut perang. Paling mentok Guru Li dan Master Hong Fu. Sedangkan di sisi sekte iblis ada Dewa Yunlu, seorang ketua sekte turun tangan. Jadi di season pertama juga menurut Senior Wu, kalau hampir setiap sekte udah dimasukin mata-mata sekte iblis. Apalagi kalau menurut gua dari segi kekuatan, sekte iblis jauh di atas. Karena sekte iblis itu dulunya sekte utama. Pasti ilmu, teknik, pelatihan mereka juga lebih komplit dibanding sekte 7 fraksi kebenaran yang berdirinya mantan orang-orang dari sekte aliran iblis. Oke, takut kepanjangan, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, Ketua Sekte Lembah Huang Feng berniat bertanya mengenai masalah ini ke Tetua Gerbang Dalam. Han Li diminta untuk gak menyebarkan luas masalah ini ke garis depan. Han Li gao tui. Tapi Han Li berniat memberitahu Guru Li yang saat ini berada di garis depan. Padahal udah punya bukti yang sangat kuat. Tapi respon ketua sekte kayak yang gak percaya atau mungkin ketakutan, kita nggak tahu. Jadi Han Li memutuskan mengirimkan surat peringatan mengenai pengkhianat sekte Gunung Lingzhou ke Guru Li di garis depan. 请将此物交给我师父李化元。 Di markas utama aliansi, tiba-tiba kedatangan tamu. Tetua Guyun dan si pengkhianat Tetua Han, Guru Li dan Guyun saling mengejek perihal pertaruhan mereka yang terakhir kalinya. Mereka berdua ini suka berjudi dan Guru Li menjadi pemenangnya karena waktu itu Han Li mendapatkan 30 lebih tanaman spiritual di ujian tanah terlarang. Master Hong Fu meminta Guru Li bersikap baik karena kedua orang ini datang untuk membantu peperangan melawan Sekte Iblis. Tetua Han berkata dengan datangnya pasukan Sekte Gunung Lingzhou, maka pertahanan akan menjadi lebih solid. Setelah itu, Guru Li meminta murid Sekte Lembah Huang Feng membuatkan teh terbaik. Menurut Master Hong Fu, dalam waktu dekat ini, sekte aliran iblis akan menyerang besar-besaran. Tetua Guyun berkata bagaimanapun juga dia harus membunuh para kultivator iblis ini. Itu baru namanya semangat pejuang, ucapnya. Tetua Guyun kembali menyinggung Guru Li dengan sebutan kura-kura yang hanya pandai bersembunyi. Master Hong Fu kembali meminta Guru Li bersikap baik karena mereka itu udah sama-sama tua tapi masih aja kayak bocah. Master Hong Fu berencana memanfaatkan situasi memajukan para pasukannya. Tetua Han memuji strategi Master Hong Fu. Dengan begini takutnya aliran iblis akan kalah, ucapnya. Tapi kita nggak tahu apa yang bakal dilakuin si pengkhianat ini di tengah pertempuran nantinya. Murid Lembah Huang Feng yang bertugas menjaga benteng aliansi tiba-tiba mendapatkan surat yang ditulis Lord kita untuk gurunya. Tapi di perjalanan, sialnya dia bertemu dengan Tetua Han yang bertanya ingin pergi kemana. Murid ini menjawab kalau dia baru aja menerima pesan dari sesama murid Lembah Huang Feng. Sebuah surat yang harus ditujukan kepada Guru Li, ucapnya. 李化元师伯的，正要送去。混账！禀师伯，师伯恕罪。 Ternyata dia tahu kalau itu sebuah surat yang mengungkap pengkhianatan Sekte Gunung Lingzhou. Di sini Tetua Han beralasan murid ini telah meninggalkan pos. Bagaimana jika tiba-tiba ada penyerangan dari para Sekte Iblis? Tetua Han meminta surat tersebut. Dia sendiri yang akan memberikannya pada Guru Li. Walaupun murid ini menolak, tapi karena status Tetua Han ini cukup tinggi, jadi terpaksa dia memberikan surat peringatan dari Lord kita, lalu menghancurkan surat tersebut. 看来要早点动手，
免得走漏了风声。 Di sekte lembah Huangfeng, Lord kita punya pemikiran ke depannya. Jika perang ini kalah maka nggak akan ada lagi tempat dia untuk berkultivasi. Jadi Hanli memutuskan untuk menemui senior Ma, orang yang bertanggung jawab di Taman Baiyao, divisi penanam rumput spiritual untuk membuat pil mujarab. Di sana Hanli bertemu dengan Xiao Cui dan kakeknya Xiao Zhen. Di sini mereka mengucapkan terima kasih karena Hanli menyelamatkan mereka dari sekte aliran jahat di kerajaan Shu. Sepertinya Xiao Cui direkomendasikan Hanli untuk menjadi murid sekte lembah Huangfeng. Di awal pertemuan mereka Hanli udah merasakan kalau Xiao Cui ini berbakat di usia muda. Hanli juga memberikan Xiao Cui sebuah pil untuk meningkatkan kultivasinya dan memberi pesan hati-hati dalam perjalanan karena di dunia ini banyak sekali orang jahat. 世间人心险恶，小心驶得万年船。 Tiba-tiba datang senior Ma berkata kalau Hanli ternyata masih ingat dengan taman ini. Aku pikir kau sudah melupakanku, ucapnya. Hanli berkata kalau dia baru aja kembali ke lembah Huangfeng dan langsung menemui senior Ma sebelum pulang ke goa miliknya. Senior Ma nggak menyangka nggak ketemu lebih setahun. Kultivasi Hanli berada di tahap pembangunan pondasi tingkat menengah. Tapi ini semua berkat senior Ma yang dulu beberapa kali memberikan Hanli pil penambah stamina, ucap Hanli. Setelah itu, senior Ma meminta Xiao Cui dan kakeknya Xiao Zhen pergi dulu karena ada yang mau dibicarakan empat mata dengan Lord kita. 你们先动身吧。 Di sini senior Ma meminta Hanli untuk nggak menggoda muridnya. Hanli juga nggak menyangka kalau senior Ma mau menerima Xiao Cui menjadi murid yang Hanli rekomendasikan. Padahal dulu senior Ma anti dalam menerima murid. Alasannya dulu sempat punya murid tapi kagak bener. Malah ngerusak semua tanaman spiritual yang susah payah senior Ma tanam sendiri. Xiao Cui memiliki bakat, tapi hanya sedikit sulit diatur, ucap senior Ma. Terungkap senior Ma akan segera pergi menghindari kekacauan. Ada yang aneh dengan lembah Huangfeng belakangan ini, karena aula dalam gerbang Baiji berulang kali mengirim orang mengambil obat mujarab dan tanaman spiritual. Jadi ini bukan pertanda baik, apalagi semua tanaman tersebut hasil jerih payah senior Ma dan Hanli. Jadi di belakang Taman Baiyao juga ada goa larangan atau gudang di sana. Ada beberapa obat mujarab, semua diberikan pada Hanli oleh guru Ma. 可以见到，最近又出禁制，就留给你吧。 Senior Ma bertanya pada Hanli bagaimana situasi perang di garis depan. Tapi Hanli juga nggak mengetahuinya karena dia baru aja kembali dari ibu kota. Senior Ma tahu Hanli orang yang sangat pintar, tapi dia tetap memberinya nasihat. Jika ada sesuatu yang salah di perang ini, segera pergi dan utamakan keselamatan diri sendiri. 命是自己的。 Senior Ma juga heran mengapa para tetua yang kultivasinya berada di puncak gak mulai pergerakan di perang kali ini. Ya ini yang gua bahas di awal video. Berbagai keanehan di perang ini. Seperti yang Dewa Yunlu bilang kalau semua ini udah direncanakan jauh-jauh hari. 不知何日才能再会。 Hanli kembali ke goanya. Di sana dia sempat bermain-main dengan dua bayi laba-laba giok darah peliharaan Lord kita. Ini laba-laba giok darah, walaupun kecil tapi kelak akan menjadi sangat berguna. Tapi Hanli lupa kayaknya kalau Kuhun seorang boneka tanpa jiwa, jadi gak merespon apapun. Tiba-tiba Hanli mendapatkan surat voice note. Hanli meminta Kuhun untuk tetap tinggal karena dia akan menemui seseorang. Yang ternyata surat tersebut dari Senior Chen menagih janji melihat bunga kirisan bersama. Gunung Kirisan Lembah Huangfeng. Di sana ada sebuah makam Senior Wu, orang yang pertama kali menerima Lord kita di sekte. Udah Hanli anggap sebagai kakak sendiri yang tewas karena menyelamatkan Hanli di season pertama. Udah bertahun-tahun di Lembah Huangfeng di depan makam Senior Wu, Hanli berkata kalau kali ini saatnya untuk meninggalkan sekte. 也是该离开的时候了。
Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.